Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Griffin Sakul. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengikuti pelajaran sekolah Sabat pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami, berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita saat ini adalah Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di akhir khotbahnya, Paulus memperkenalkan tema yang menjadi pilar bagi orang percaya, yaitu iman. Definisi imannya adalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah persyaratan untuk menyenangkan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Itu mendukung para pahlawan iman yang agung, baik pria dan wanita, yang dunia tidak layak menerimanya. Dalam Ibrani 11 ayat 38. Ada tempat untuk saya dan saudara di aula para pahlawan ini. Saudara-saudaraku, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hidup oleh iman, iman Abraham dan Sarah, iman Musa, iman Rahab, dan penulis dan penyempurna iman. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian yang pertama, hidup oleh iman. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 38, firman Tuhan demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku, Yesus, dia yang akan datang, pasti akan kembali. Dalam Kisah pasal 1 ayat 11. Dia telah berjanji dan akan melakukannya. Apakah kita percaya ini? Jika kita melakukannya, Tuhan akan mendorong kita untuk berpegang teguh pada iman kita. Jika iman kita pernah goyah, tinjaulah daftar pria dan wanita yang mencari upah ini. Dalam Ibrani 11 ayat 26. Mereka adalah orang-orang setia yang sekarang beristirahat, menunggu untuk menerima janji bersama dengan kita. Jadi ketika saya dan saudara mulai goyah iman kita, mari kita pelajari lagi kisah tentang orang-orang ini yang berada dalam Ibrani pasal 11. Karena mereka juga adalah orang-orang yang setia, yang sekarang sementara beristirahat untuk menunggu menerima janji yang dijanjikan Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan membuat janji, dan kita percaya, kita tahu bahwa Dia adalah setia. Iman kita datang dari kesetiaannya. Ini bukan tentang tindakan iman yang terisolasi, tetapi tentang kehidupan iman. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Nah, mari kita lihat daftar orang-orang ini. Kita lihat yang pertama adalah iman Abraham dan Sarah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 17, firman Tuhan katakan, karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Sarah tidak bisa melahirkan anak, kita tahu bersama ceritanya. Buktinya masuk akal, ya, karena dia sudah
sudah tua, lanjut usia, dan lain sebagainya. Namun, dia melawan logika dan percaya karena dia mempercayai Dia yang telah membuat janji. Tuhan tidak pernah berbohong, ya. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Sarah memang tidak bisa melahirkan secara logika, ya, dan buktinya masuk akal usianya yang sudah tua. Tapi Abraham melawan logika dan percaya karena Abraham mempercayai Tuhan yang telah membuat janji, dan Tuhan tidak pernah berbohong. Bayangkan seorang wanita tua melahirkan seorang anak dari seorang pria yang sama saja sudah mati dalam Ibrani 11 ayat 12. Kemudian Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anak yang telah Dia berikan kepada mereka. Abraham harus berdiri di atas imannya. Iman yang didasarkan pada janji-janji yang telah digenapi Allah. Dia sudah lanjut usia, dapat anak karena iman dia dapat. Tapi setelah dia dapat, harus dipersembahkan. Tapi ini yang harus dia kerjakan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Abraham berpikir, bagaimanapun, bukankah anak yang lahir ini hampir mati? Bukankah mudah bagi Tuhan untuk menghidupkan kembali anak yang sudah mati? Dalam Ibrani pasal 11 ayat 17-19. Luar biasa pemikiran Abraham. Percaya pada Tuhan adalah percaya pada hal yang mustahil, saudara-saudaraku. Berkat Dia, hal yang mustahil pasti terjadi. Berkat Tuhan, hal yang mustahil pasti terjadi. Dan ini yang menjadi dasar iman dari Abraham. Mari kita lihat iman dari Musa. Dalam Ibrani 11 ayat 27, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat kehidupan Musa penuh dengan tindakan iman sejak kelahirannya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 23-28. Yang pertama, orang tuanya menyembunyikannya terlepas dari keputusan raja, ya. Kita tahu bersama. Kemudian Musa dia menolak tahta Mesir. Dia meninggalkan Mesir, berpegang teguh pada yang tak terlihat. Apalagi ia merayakan Paskah menghindari kematian anak-anak sulung. Ia menyeberangi Laut Merah yang kering. Dia hidup selama 40 tahun dikelilingi oleh mujizat iman yang terus-menerus. Saudara-saudaraku, kita dapat mempelajari hal berikut dari pengalamannya. Yaitu yang pertama, pandangan kita harus tertuju kepada Yesus tanpa melupakan upahnya. Kemudian, kita mungkin harus menanggung cemoohan karena iman kita kepada Yesus, bukan? Kita tidak boleh melekat pada harta benda dan kita bisa mengharapkan keajaiban dalam hidup kita. Dan inilah yang terjadi dengan Musa. Bagaimana dengan iman Rahab? Dalam Ibrani 11 ayat 31 firman Tuhan, karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Wow, seorang perempuan sundal. Saudara-saudaraku, Joshua adalah seorang pria yang saleh, yang setia melayani Tuhan sepanjang hidupnya, bukan? Sebaliknya, Rahab tidak memiliki kebajikan yang menonjol, ya. Namun, Rasul Paulus menyebutkan Rahab ini ketika mengingat penaklukan Yeriko dan bukan Yosua. Kenapa? Ya, mengapa demikian? Karena Rahab adalah teladan iman bagi semua orang yang beriman tanpa melihat. Rahab kita tahu bersama, dia mendengar, dia percaya dan taat, ya, tanpa melihat. Dan dia memilih Tuhan tanpa ragu-ragu. Itulah sebabnya Paulus menuliskan Rahab, bukti dari iman tanpa melihat. Kita dapat mengatakan hal yang sama tentang semua pahlawan yang tidak sempat disebutkan oleh Paulus tentunya. Banyak dari mereka memutuskan untuk mengikuti Tuhan apapun konsekuensinya. Mereka tidak menerima pembebasan. Dalam Ibrani 11 ayat 35 kita tahu bersama, ya, para orang-orang yang mati syahid.
Mereka pun bertahan dalam iman mereka sekalipun mereka tidak dibebaskan dari penghukuman. Mereka menunggu janji Tuhan, dan itulah yang terjadi. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku, menjadi pelajaran untuk kita. Dan pada bagian yang terakhir, penulis dan penyempurna iman. Dalam Ibrani 12 ayat 2 firman Tuhan katakan, memandang kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Bagaimana caranya agar iman kita tetap kuat? Tentunya ini yang menjadi pertanyaan untuk kita, bukan? Dan pertanyaan yang sering kali kita tanyakan. Bagaimana supaya iman kita tetap kuat? Dengan berpegang teguh pada Yesus. Paulus menyebutkan dua sifat Yesus yang berhubungan dengan perlombaan iman kita. Yaitu yang pertama, penulis iman kita, ya, Yesus penulis iman kita, dan penyempurna iman kita. Dia sebagai penulis iman kita, dia adalah satu-satunya yang telah mencapai akhir perlombaan. Kehidupannya yang sempurna memungkinkan kita untuk bergabung dalam perlombaan iman. Dan dia adalah tujuan iman kita. Dia memberikannya kepada kita, Filipi 2 ayat 13. Dan Yesus sebagai penyempurna iman kita, dia menyerahkan segalanya untuk kita, saudara-saudaraku. Dia tidak pernah berbuat dosa dan penglihatannya tetap pada kebahagiaan di depan. Dan dia menanggung ketidakpahaman dan penyalahgunaan yang kita lakukan. Dengan iman kita kepadanya, kita mengikuti teladannya, mengarahkan pandangan kita kepadanya, dan dengan setia bergerak maju dan mempercayai janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan? Janji-janji Tuhan dia tuliskan dalam seluruh isi Alkitab. Kalau kita percaya, janji-janjinya akan tergenapi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, kutipan yang terakhir dalam Kebahagiaan Sejati halaman 79. Melalui iman Anda menjadi milik Kristus, dan melalui iman Anda bertumbuh di dalam Dia. Dengan memberi dan menerima, Anda harus memberikan semuanya, hatimu, kemauanmu, baktimu. Serahkanlah dirimu kepadanya untuk menurut semua peraturan-peraturannya. Lalu Anda harus mengambil semuanya. Kristus, berkat-berkat yang penuh, supaya tinggal di dalam dirimu, menjadi kekuatanmu, kebenaranmu, pembantumu yang abadi, supaya memberi Anda kuasa menurut. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari saya rindu kita semua menyerahkan semua kehidupan kita hanya kepada Kristus. Dan melalui iman, kita bertumbuh di dalam Dia. Dan akhirnya, Dia menolong kita, memberikan kita segala keperluan kita. Dan kita harus memberikan semuanya tidak terkecuali. Semuanya kepada Yesus dan biarkan Dia yang mengerjakan. Karena kita percaya Dia adalah penulis, Dialah penyempurna iman kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.